Habim TV, mencerdaskan umat. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, fungsi Al-Quran diantaranya adalah sebagai obat dan sebagai rahmat. Allah menyebutkan di dalam surat Bani Israel ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah menjelaskan tentang wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'ani ma huwa syifa', di mana Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai penawar, warahmah, dan karunia, dan kasih sayang atau rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Lil mu'minin, pada khususnya bagi orang-orang yang bermukmin, yang beriman, di mana orang beriman itu adalah mendapatkan rahmat dan obat dari Al-Quran jika ia tahu penyakitnya, jika ia mau berobat, dan jika dia juga mau memproses pengobatan tersebut sampai insya Allah sembuh biiznillah. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang zalim, wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidaklah ditambah dari turunnya Al-Quran itu, tidak menambah kepada orang zalim itu kecuali kerugian. Luar biasa, ini sebuah penjelasan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin khususnya agar dia faham apa yang terjadi dengan dirinya. Seperti halnya orang yang sakit, jika tidak merasa sakit, dia tidak akan mau berobat. Jika dia tidak merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya, dia tidak akan mau mengobati, memperbaikinya. Dokter tinggal dokter, apotek di mana-mana, rumah sakit bertebaran, tapi dia tidak mau mengantarkan dirinya ke tempat pengobatan tadi. Dia tidak mau memproses dirinya untuk penyembuhan karena dia tidak sadar kalau dirinya sakit. Nah, demikian juga dengan Al-Quran. Bisa jadi dibacakan, bisa jadi dilombakan. Bukan salah baca dan lomba atau hafalannya, tapi ketika berhenti di situ, maka Al-Quran tinggal keindahannya saja. Padahal dia adalah obat. Al-Quran adalah penawar. Bagi apa? Bagi racun, bagi penyakit yang ada di dalam diri manusia. Terkhusus di ayat itu disebutkan lil mu'minin. Bahkan lebih luasnya adalah rahmat, kasih sayang dari Allah. Siapa yang tidak butuh dengan kasih sayang yang maha penyayang ini? Ketika anak saja, ketika dia hilang dari kasih sayang ibunya, bisa jadi dia kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian. Lalu si anak tadi bertingkah, mencari perhatian, bertingkah ini dan itu agar diperhatikan oleh orang lain selain ibu bapaknya, karena ibu bapaknya tidak ada atau tidak memperhatikannya. Tidak ada kasih sayang terhadap anak tadi. Maka demikian juga orang yang tidak memahami dengan kasih sayang Allah, tidak memahami dengan aturan Allah, tidak memahami dengan bahwa manusia itu harus begini, harus begitu, menanamkan nilai-nilai kebaikan, lalu kebaikan itu dicerna, difahami sehingga dilakukan dan menjadi kebiasaan sehingga menjadi karakter, maka baiklah orang tadi. Ketika rahmat itu tidak dipahami oleh manusia, maka kejadiannya adalah sebaliknya. Dia tidak tahu apa yang diperintahkan Allah. Bahkan dia menzalimi dirinya. Bahkan di dalam ayat yang lain, innasyirka ladzulmun azim. Malah mempersekutukan Allah, malah menganggap ada aturan lain, malah menganggap apa yang ditaati itu selain Allah. Pemahamannya malah menyimpang, yang seharusnya kepada Allah malah sebaliknya. Yang seharusnya dia berlari kepada Allah, dia malah menjauh, lari dari Allah. Dan demikianlah orang-orang yang zalim. Ketika ditambahkan Al-Quran, ketika diberikan lagi ayat-ayat, ketika turun lagi kepada Nabi ayat-ayat itu, mereka orang-orang yang zalim malah semakin benci kepada Nabi, malah semakin tidak nyaman hidupnya, malah menjadi rugi kehidupannya, merasa ini dilarang, ini tidak boleh, ini tidak diizinkan, ini aturannya begini, wah banyak aturan. Nah, sehingga dengan begitu dia merasa rugi. Padahal dengan aturan tadi
Padahal dengan Al-Haq, padahal dengan Al-Quran, orang yang berpenyakit jadi sembuh. Orang yang bingung akan diberikan petunjuk. Orang yang kekurangan akan dicukupkan oleh Allah. Termasuk orang yang tadi tidak bisa memahami kebenaran, atas rahmat Allah difahamkan kebenaran, dihantarkan kepada hidayah, sehingga dia tahu petunjuk, dia tahu jalan, dia tahu tujuan, dan dia menempuhnya karena dia sadar bahwa tujuannya bukannya sekedar tinggal di dunia menunggu mati, tapi ada tujuan utama, yakni kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan untuk mencapai dunia dan akhirat yang istimewa, pemberian rahmat dari Allah berupa kebahagiaan insya Allah. Jadi mari kita pahami Al-Quran, kita kaji Al-Quran, coba kita memahami kebenaran, coba kita tahu penyakit yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kebiasaan sehari-hari kita. Al-Quranlah obatnya, dan Al-Quranlah sebagai rahmat bagi kita semua insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.